Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sohibah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiologi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Umu Zakiah. Saya Fauzia Rahmawati. Saya Desita Thaibah. Saya Zahira Dwi Novita. Saya Muhammad Sakif. Baik, di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dan juga hasil tugas kami terkait konflik SARA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu konflik SARA. Nah, konflik SARA merupakan akronim dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Umumnya, konflik SARA ini berkaitan dengan perspektif atau tingkah laku individu yang berkaitan dengan keturunan, agama, kebangsaan, dan kesukuan atau antar golongan. Selanjutnya, terdapat 3 kategori konflik SARA. Di antaranya yang pertama ada kategori individual, yang kedua ada institusional, dan yang ketiga ada kultural. Nah, yang dimaksud dari konflik SARA individual adalah konflik ketika seseorang atau seorang individu melakukan perilaku menghina yang bersifat menyerang, melecehkan, dan mendiskriminasi suatu antar golongan. Lalu yang kedua ada institusional. Institusional yaitu tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah dengan membuat aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Lalu yang terakhir ada kultural. Kultural adalah tindakan penyerangan tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif kepada suatu golongan. Penyebab terjadinya konflik SARA yang pertama yaitu merasa pemahaman kelompoknya paling benar dibandingkan kelompok lain. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman mengenai kebebasan dalam beragama dan beribadah. Yang ketiga yaitu paham radikalisme. Yang keempat yaitu konflik lahan untuk lokasi tempat ibadah. Yang kelima kurangnya sikap toleransi Indonesia. Yang keenam adanya perbedaan tafsir kitab suci. Jadi di sini ada dampak terjadinya masalah SARA di Indonesia. Nah, dampak yang ini sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Seperti pertama, adanya peristiwa ketidakadilan. Konflik SARA dapat memicu tindakan yang diskriminatif dan penindasan terhadap kelompok minoritas. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Lalu kedua, adanya kerusuhan dan konflik bersenjata. Konflik SARA ini dapat memicu kerusuhan dan konflik bersenjata yang dapat saja merusak keamanan dan stabilitas masyarakat dan negara. Lalu ketiga, adanya gangguan pada perdamaian dan rekonsiliasi. Konflik SARA dapat menghambat upaya perdamaian dan rekonsiliasi antara kelompok yang bertikai. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan dan kebencian yang lebih dalam. Lalu keempat, adanya kerugian ekonomi. Konflik SARA dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan ketergantungan pada bantuan luar negeri. Lalu kelima, ada merusak citra negara. Konflik SARA dapat merusak citra negara di mata dunia internasional. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan peristiwa. Dari banyaknya dampak buruk yang terjadi akibat konflik SARA, perlu adanya strategi untuk mencegah hal tersebut. Misalnya pemerintah menerapkan pendekatan hukum dan keamanan untuk meredam dan cegah terjadinya konflik. Pemerintah juga menciptakan kebijakan pemersatu seperti wawasan kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat rasa pemersatu dan kesatuan masyarakat Indonesia. Namun upaya pemerintah saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu untuk mengatasi konflik SARA tersebut. Masyarakat juga memegang peran penting dalam menjaga kedamaian dan memelihara
toleransi antar kelompok seperti kampanye perdamaian dan program-program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebinekaan dapat membantu mencegah munculnya konflik yang disebabkan oleh perbedaan identitas antar kelompok. Nah, konflik SARA ini banyak sekali terjadi, entah di dunia ataupun khususnya di Indonesia. Nah, di Indonesia terdapat beberapa konflik SARA yang bisa saya sebutkan. Yang pertama yaitu pada tahun 1998, ini tuh terjadi konflik antar etnis pribumi dan juga Tionghoa. Ini tuh konflik ini tuh banyak sekali kekerasan, pelecehan yang terjadi. Selanjutnya di tahun setelahnya yaitu 1999. Ini tuh ada konflik antar agama, yaitu lebih ke umat antar agama, yaitu umat Islam dengan umat Kristen. Terus yang selanjutnya itu ada konflik 19 Januari pada tahun 1999. Konflik ini dimulai di Ambon, Maluku. Konflik ini tuh terjadi di Batu Merah antara seorang pemuda Muslim dengan seorang supir angkutan umum Kristen. Ini menyebabkan ketegangan awal. Namun situasi ini cepat berubah menjadi konflik besar di Ambon yang melibatkan komunitas Muslim dan juga Kristen. Dan contoh konflik SARA di Indonesia yang terakhir yaitu ada konflik Sampit yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Ini tuh terjadi juga karena dua kelompok etnis utama yaitu suku Dayak asli dengan warga imigran Madura. Perselisihan ini tuh terjadi pada 18 Februari 2001 ketika sejumlah rakyat Dayak itu menyerang dua orang masyarakat Madura. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.